Jadi hari ini dapat garapan power seperti ini yang lagi bermasalah kiri dan kanan. Dan di sini ada Bang Andi juga yang lagi membuat apa itu Bang Andi? Penguat sinyal. Penguat sinyal untuk box N9000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat. Jadi hari ini lagi menangani power build up yang bermasalah di bagian mesin. Ini bermasalah sama kiri dan kanan karena ini dua-duanya sudah dilepas, yang satunya sudah dalam penyerpisan dan yang satunya barusan dilepas. Jadi buat sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan, banyak sekali yang menanyakan untuk perawatan power maupun power rakitan ataupun power build upan. Jadi kebetulan di sini Bang Andi kita lagi menggarap satu buah power pesanan dari Kalimantan Timur menggunakan box N9000. Nah, yang kendalanya Bang Andi sekarang sedotannya rusak. Nah, ini sedotannya Mau dibongkar. lagi bongkar sedot. Jadi power belum selesai, timbul masalah baru di bagian sedot soldernya. Jadi lama. Nih Bang Andi kita ndak pakai baju tapi keren. Keren. Oke, jadi di sini kebetulan ada kopi yang nganggur, sebaiknya kita ngopi dulu. Jadi buat sahabat-sahabat yang belum ngopi, yuk kita ngopi dulu biar semuanya pada rileks, semuanya pada enjoy. Hampir keselak. Oke, jadi di sini buat sahabat-sahabat yang banyak mempertanyakan perihal bagaimana cara merakit sebuah bukan merakit, bagaimana perawatan untuk di bagian alat-alat, khususnya di bagian sound system, karena alat-alat sound system ini sama halnya dengan alat-alat elektronik pada umumnya, dengan televisi, dengan radio dan lain sebagainya. Untuk di bagian komponen itu hampir sama, cuman berbeda nilai dan kemampuan, itu aja. Dan ada tambahan-tambahan tertentu juga kalau untuk seperti audio seperti ini. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, Bang, bagaimana merawat sebuah power khususnya di bagian alat-alat audio. Jadi saran saya buat sahabat-sahabat untuk merawat barang-barang khususnya seperti power, ya seperti apapun, televisi dan lain sebagainya, ya minimal untuk paling lambat 1 tahun 1 kali sahabat buka penutupnya, coba dilihat di bagian dalamnya, coba dibersihkan kalau memang banyak debu. Jadi semua sama berlaku untuk semua barang-barang elektronik. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh sedikit aja untuk di bagian power ini khususnya. Di sini banyak sekali debu-debu. Nah, seperti ini. Sahabat bisa perhatikan untuk di bagian debu-debu, khususnya di bagian transistor. Nah, debu-debu ini kalau dibiarkan sampai sekian lama lagi, saya tidak tahu seperti apa menumpuknya di bagian bawah. Nah, seperti itu. Di bagian bawah. Nah, datangnya debu-debu ini karena terbawa oleh kipas yang meniup ke bagian dalam. Sama aja maupun sahabat membuang angin kipas ini dari dalam ke belakang, debunya masuk di bagian depan. Sahabat buat dari belakang menghembus ke bagian depan, angin debu-debunya masuk ke dari belakang. Jadi dua-duanya sama. Jadi cara perawatannya sahabat coba lepas aja. Untuk di bagian penutup sahabat bisa lihat, coba dibersihkan sedikit demi sedikit untuk debu-debu yang menghambat kinerja kipas. Nah, di sini untuk di bagian daun kipasnya ini sudah banyak sekali debu-debu yang membuat kipas ini untuk di bagian tiupan anginnya itu sudah tidak maksimal. Nah, ditambah lagi untuk di bagian ini, di bagian celah-celah transistor seperti ini, kalau banyak debu, yang dikhawatirkan kalau memang ada kelembapan sedikit aja untuk di bagian PCB ataupun di bagian box ini mudah sekali korosi. Jadi mudah sekali menyebabkan konslet. Nah, seperti ini. Jadi perawatan barang itu memang harus rutin, tapi bukan berarti setiap minggu, bukan berarti setiap bulan.
boleh dikatakan setahun 2 kali ya boleh. Jadi kalau untuk perawatan kipas tidak perlu sahabat membuka penutup di bagian penutup atasnya ini, cukup sahabat buka di bagian sekrup belakangnya ini. Nah, ini bisa sahabat kuas di bagian kipas. Nah, untuk perawatan di bagian debu-debu seperti ini, contohnya aja. Ini mohon maaf buat sahabat-sahabat, hanya sekedar berbagi pengalaman aja. Bentar. Nah, untuk membersihkan di bagian komponen-komponen ini, usahakan diperhatikan betul-betul untuk di bagian posisi-posisi komponen. Jadi jangan sahabat-sahabat asal kuas sasit khawatirnya nanti. Contohnya aja ini, air ini kalau sahabat kuas terlalu kuat, dia bisa condong atau condong ke sini dan ke sini. Akhirnya kalau dipaksakan kiri ke kanan bisa menyebabkan patah. Jadi ada baiknya pelan-pelan aja kalau memang mau menggunakan kuas. Jadi jangan terlalu ambisi. Jadi kalau sudah pikiran tenang, istri tidak ngomel-ngomel ya boleh. Jadi kalau istri ngomel-ngomel jangan membersihkan barang-barang seperti ini, nanti bisa fatal. Jadi ada baiknya kalau sahabat-sahabat sudah dibuka penutupnya ini, itu disemprot menggunakan kompresor, tapi anginnya jangan juga terlalu kencang. Untuk di bagian pembersihan khususnya di bagian debu-debu yang di bagian power. Jadi seperti ini buat sahabat-sahabat. Jadi ini harus dibersihkan. Jadi bukan berarti setiap minggu atau setiap bulan, tidak. Jadi boleh dikatakan 1 tahun atau 1 tahun 2 kali boleh. Karena debu datangnya tidak serempak, debu datangnya bertahap. Tapi kalau dibiarkan lama-kelamaan, bisa menyebabkan power ini bisa menimbulkan masalah karena ya kebanyakan debu, angin kipasnya sudah tidak maksimal dan menyebabkan panas. Jadi Bang Andi motong kaki menghantam dada. Ini Bang Andi sedikit-sedikit kok gayanya sentimen ini. Masa kaki nembak ke dada. Pokoknya mantap lah. Oke, jadi seperti ini buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan. Jadi perlu perawatan juga, bukan berarti selama barang itu bagus dibiarkan begitu aja. Jadi perlu dilihat di bagian dalam, perlu dilihat di bagian kipas, perlu dilihat di bagian ventilasi. Nah, seperti ini mohon maaf pada kaki Bang Andi. Jadi di sini di bagian ventilasinya, kalau sudah seperti ini menyumbat di bagian lubang-lubang ventilasi, itu harus sahabat kuas atau sahabat semprot menggunakan kompresor. Karena untuk sirkulasi udaranya itu sudah terhambat oleh debu-debu yang menutup di bagian lubang ventilasinya seperti ini. Ini untuk perawatan biar power bisa bertahan lama. Jadi sama semuanya. Untuk di bagian komponen-komponen juga harus dijaga untuk jangan sampai debu terlalu banyak. Tidak masalah, sahabat buka aja, lihat aja. Jadi kalau memang sahabat takut untuk menguas atau membersihkan menggunakan kuas, sahabat bisa bawa ke tempat servis motor, minta disemprotkan. Ya paling-paling bayarlah Rp5.000. Semprot debunya biar bersih. Atau kalau sahabat berani, sahabat bisa menggunakan kuas yang ujungnya masih lembut. Jangan menggunakan kuas yang ujungnya udah keras. Nanti bisa menyebabkan komponen bisa patah di bagian kakinya. Kalau sahabat kuas berulang-ulang kali, karena ya tadi, jadi kalau sahabat kuas dia posisinya begini, nanti dikuas lagi begini, jadi sering-sering rasanya bisa menyebabkan patah. Nah, seperti ini. Untuk di bagian debu-debu ini sangat mempengaruhi sekali, apalagi kalau dalam situasi cuaca kurang bagus, bisa menyebabkan debu-debu ini menjadi lembab. Karena untuk cuaca apalagi kalau di musim hujan, kadang-kadang lembabnya datang dari kipas yang meniup ke bagian dalam. Jadi untuk perawatan power ini sangat penting juga, bukan hanya power, semuanya barang-barang elektronik itu perlu dirawat. Kadang-kadang barang elektronik ini dalam posisi normal kita matikan, lalu kita mau hidupkan lagi sudah bermasalah. Nah, inilah penyakitnya barang-barang elektronik. Jadi mohon maaf juga buat sahabat-sahabat yang sudah senior, sahabat-sahabat yang sudah hobinya di bidang sound system.
Ini bukan maksud hati untuk menggurui, hanya sebatas menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, Bang, di bagian apa aja yang perlu kita bersihkan untuk perawatan power? Nah, seperti ini contohnya, di bagian debu-debu yang menutup di bagian celah-celah transistor. Nah, seperti ini. Nah, debu-debunya sangat banyak sekali, nah itu. Jadi nyaris tidak kelihatan lagi untuk di bagian plat besinya. Jadi ketutup debu semua. Oke, buat sahabat-sahabat, saya cukupkan sampai di sini aja. Mohon maaf tidak maksud hati menggurui, hanya sekedar berbagi pengalaman sesuai pengalaman pribadi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.